Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 6 yang hadir hari ini dan seluruh anggota Komisi 6, wakil rakyat yang kami hormati. Kami hari ini hadir bersama seluruh jajaran Kementerian BUMN untuk mendampingi seluruh manajemen Danantara yang dipimpin oleh Pak Rosan dan juga dihadiri oleh Pak Doni dan seluruh managing directors-nya. Alhamdulillah, seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6, bahwa penugasan dan tentu kami sebagai regulator, kami sudah paparkan secara jelas dan detail kepada Komisi 6 pada saat FGD waktu minggu lalu, dan lalu ditindaklanjuti oleh pihak Danantara untuk clean and clear pembagian tugas yang jelas. Dan tentu pada hari ini kami juga ingin mendengar secara langsung apakah ada tambahan masukan dari Komisi 6 sesuai dengan peta jalan ataupun diskusi yang berlanjut sebelumnya. Dan ini sesuai memang yang kita harapkan bersama, lahirnya Danantara ini untuk kebaikan kita semua. Seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden sebelumnya, ini adalah tabungan masa depan buat bangsa Indonesia, di mana yang selama ini kita selalu menjaga momentum kekayaan bangsa dengan sumber daya alamnya, tetapi ke depan kita belum menginvestasikan untuk masa depan bangsa. Nah, hal-hal ini yang saya rasa nanti dari pihak Danantara akan menjabarkan bagaimana secara operasional pun ya good corporate governance, pengawasan akan terus ditingkatkan, dan ini menjadi bagian transformasi yang sudah berjalan selama ini. Mungkin pada kesempatan ini kami berikan waktunya kepada pimpinan Danantara, Pak Rosan, dan silakan waktu dan tempatnya, Pak Rosan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Eh, Kepada yang kami hormati Ketua Komisi 6 DPR RI, Ibu Anggia Ermarini, dan juga kepada yang terhormat Wakil Ketua Komisi 6, eh, Bapak Nurdin Halid, dan juga Wakil Ketua Komisi 6, Bapak Andre Rosiadi, dan juga seluruh anggota Bapak dan Ibu anggota yang terhormat anggota Komisi 6 DPR RI. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini eh, dalam acara rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan kami, dan insya Allah acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang saya hormati Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wirjoatmojo, dan juga Wakil Menteri BUMN Bapak Amiduddin Ma'ruf, dan seluruh jajaran baik dari Kementerian BUMN maupun seluruh jajaran dari kami di Danantara. Dan saya juga didampingi oleh Chief Operating Officer dari Danantara Indonesia, Bapak Doni Oskaria, yang juga sekaligus adalah eh, Wakil Menteri di BUMN. Eh, Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah karena kesempatan ini kami diberikan kesempatan untuk memaparkan struktur organisasi dari BPI Danantara dan juga pemaparan roadmap serta rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, holding operasional serta hal-hal lainnya yang terkait dengan Danantara Indonesia. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Danantara dibentuk sebagai visi besar Bapak Presiden untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan global yang bertumpu tentunya kepada sektor-sektor strategis dan dibangun atas prinsip kemakmuran, keadilan, dan juga kemandirian. Dan tujuan besar dari Danantara ini yaitu adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan semua aset dari Badan Usaha Milik Negara dalam rangka meningkatkan eh, value atau value creation, dan juga di saat bersamaan meningkatkan optimalisasi dari aset-aset yang ada dengan terus meningkatkan dan mengutamakan good governance atau tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparansi, akuntabilitas, dan juga
tentunya integritas yang tinggi. Bapak Ibu dan anggota Dewan yang terhormat, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Nusantara ini merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang telah menginisiasi perubahan Undang-Undang BUMN dan sekaligus mendukung pembentukan BPI Danantara. Tanpa dukungan legislasi ini, kehadiran BPI Danantara tentu tidak akan ada dan tidak bisa terwujud. Nah, melalui perubahan ini, BPI Danantara bertugas melakukan pengelolaan atas BUMN dan memiliki wewenang untuk mengelola dividen dari holding operasional, kemudian menginvestasikan ke dalam holding investasi dan juga BUMN. Bersama Menteri BUMN juga kami membentuk holding operasional dan juga holding investasi, dan juga kami menyetujui untuk berinvestasi pemerintah di BUMN yang dananya berasal dari dividen tersebut. Kami pun atas perjuangan Bapak Presiden bisa memberikan atau menerima pinjaman, dan Dewan Pengawas juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana kepada Bapak Presiden langsung. Nah, tentunya amanat ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi BPI Danantara untuk menjalankan perannya secara independen namun tetap tunduk pada prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan juga perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, BPI Danantara dibentuk dengan visi besar untuk menjadi sovereign wealth fund atau investasi negara dengan pengelolaan dana secara world class standard yang kembali lagi mengacu kepada selalu peraturan dan juga perundang-undangan yang ada, tetapi yang di saat bersamaan juga menghasilkan keuntungan atau return yang baik, dan yang paling penting bagaimana investasi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan terutama adalah lapangan pekerjaan yang berkualitas yang dimana merupakan salah satu dari tugas kita bersama. Nah, dalam kesempatan ini kami nanti akan disampaikan langsung tentunya oleh Bapak Doni Oskaria sebagai CIO dari Danantara, bagaimana kita ke depannya menjalankan semua yang sudah digariskan dalam undang-undang dan juga dalam peraturan lainnya secara baik dan benar, sehingga kehadiran dari Danantara ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bawah Presiden, kami ingin sampaikan langsung terdapat badan pelaksana yang terdiri dari CEO, COO, dan CIO untuk menjalankan fungsi operasionalnya. Kami CEO, saya sendiri sebagai Chief Executive Officer bertanggung jawab atas arah strategis dan keseluruhan aktivitas operasional BPI Danantara, termasuk holding investasi dan holding operasional. COO bertanggung jawab atas pengelolaan operasional seluruh BUMN melalui holding operasional, dan CIO yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menginvestasikan dividen BUMN secara baik dan benar sesuai mandat strategis yang telah ditetapkan. Untuk fungsi pengawasan, telah dibentuk Dewan Pengawas untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas BPI Danantara. Dewan Pengawas dibantu oleh 3 komite, yaitu komite nominasi dan renumerasi, komite etik, komite audit, yang mana setiap komite berlapis ini ada di dalam setiap susunan yang berada di struktur dari Danantara. Komite Manajemen Risiko memastikan kebijakan dan aktivitas investasi serta keputusan strategis terkait pengelolaan BUMN dijalankan sesuai dengan standar best practice mitigasi risiko. Komite Investasi membantu Badan Pelaksana dalam mengevaluasi keputusan investasi secara komprehensif dan keseluruhan, dan Komite Operasional dan Portfolio membantu dalam mengevaluasi keputusan strategis terkait pengelolaan aset BUMN. Kami pun dalam menjalankan operasional harian tersebut, BPI Danantara memiliki jajaran Managing Director yang terdiri dari baik dari Managing Director di bidang finance, risk management and sustainability, treasury, legal, human resources, global relation and governance, internal audit, chief economist, and stakeholder management, serta office of the board. Sehingga tugas yang besar ini dapat kami jalankan dengan tim yang
kami bentuk sesuai dengan pengalaman dan praktisi pengalaman di berbagai bidang dan telah menjalankan di bidang yang masing-masing dengan tanpa mengalami gangguan sebelumnya. Dalam kesempatan ini pun kami ingin menyampaikan bahwa Danantara juga akan secara aktif melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dari BPI Danantara agar tetap terjaga dan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Bapak dan Ibu anggota Dewan terhormat, demikian penjelasan kami mengenai ekosistem Danantara Indonesia. Selanjutnya, Bapak Doni Oskaria sebagai CEO Danantara Indonesia akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi fokus dari holding operasional serta jajaran managing director yang akan membantu. Dalam kesempatan ini saya juga mohon kiranya diberikan izin untuk meninggalkan terlebih dahulu karena saya dipanggil oleh Bapak Presiden pada pukul 12.30, jadi mohon izin dari pimpinan untuk saya nanti bisa pergi terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Rosan. Memang Pak Rosan harus standby memang kalau ya. Apalagi kalau ngomongin Danantara yang memang baru lahir dan baru mulai berjalan, ini memang perlu perhatian. Jadi harus bagi-bagi tugas, harus ada yang berbicara di sini karena ini mandat dari undang-undang kita. Lalu kemudian arahan dari Presiden juga sangat penting sekali karena beliau punya perhatian yang sangat besar terhadap berkembangnya bagaimana Danantara ini mampu menjadi entitas yang memang seperti yang dicita-citakan beliau, bisa memberikan kemanfaatan, lalu kemudian bisa membangun Indonesia lebih baik lagi, lebih jadi great nation gitu. Saya persilakan Pak Doni, kita kemarin sudah berdiskusi Pak Rosan, jadi Pak Erik, kita kemarin sudah berdiskusi berdarah-darah ya Pak, dengan penuh keringat, dengan penuh darah-darah. Bu Febri ini udah dulu sampai kurus, langsung kurus, diskusi sampai kurus langsung, rambutnya potong langsung. Jadi sudah banyak yang sudah kita diskusikan. Silakan hasil-hasil diskusi dan mungkin publik juga perlu tahu apa yang sudah kita diskusikan. Silakan Pak Doni. Terima kasih Bu Pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Komisi 6, pertama-tama izinkan saya menyampaikan beberapa rencana kerja yang nanti akan kami konsultasikan kepada Komisi 6, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu tim yang mendukung Danantara Asset Management di dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat undang-undang. Saya sendiri, Doni Oskaria, sebagai COO di dalam Danantara bertanggung jawab untuk pengelolaan operasional daripada BUMN-BUMN yang dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Saya dibantu oleh senior sektor spesialis, ada 3. Yang pertama adalah Bapak Wiko Migantoro. Saya minta berdiri mungkin Pak Wiko Migantoro, sebelumnya adalah Wakil Direktur Utama Pertamina. Yang kedua, Senior Director of Plantation and Agriculture, Bapak Muhammad Abdul Ghani, sebelumnya adalah Direktur Utama Holding PTPN. Kemudian Senior Director of Corporate Secretary Mayatias Asmoro, sebelumnya Stakeholder Management Bank Mandiri. Senior Director of Corporate Strategy Aurelius Altius Rosimin, sebelumnya Senior Executive Director Investment Banking Mandiri Sekuritas. Kemudian Chief Marketing Officer Bapak Dendi Tegar Danianto, sebelumnya Direktur Utama Injuni Aviation Services. Kemudian kami juga dibantu oleh Managing Director, yang pertama Bapak Setianto Hantoro, sebelumnya Direktur Utama Telkomsel. Ibu Febriani Edi, Direktur Utama Vale Indonesia sebelumnya. Kemudian Bapak Agus Bihandaya, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri sebelumnya. Bapak Sahala Situmorang, sebelumnya Eksekutif Director Deloitte Consulting Southeast Asia. Kemudian Bapak Rico Banardi, Global Head of Risk Management Advisory, Chatham Financial di Amerika Serikat. Ini adalah tim yang membantu kita di dalam pengelolaan Danantara Asset Management yang tugasnya adalah mengelola BUMN. Tentu sesuai dengan apa yang sudah kami bahas selama 2 hari dengan
Komisi 6. Hari ini kami akan membacakan pimpinan dan juga anggota Dewan yang saya hormati rencana kerja kami di dalam 5 bulan ke depan, karena ini adalah RKAP Rencana Kerja tahun 2025 yang kami harapkan ini akan mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang kami klasifikasikan sebagai yang urgent dan important. Jadi kita harapkan dalam 5 bulan ke depan kami mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan kita bahas secara mendetail dengan Komisi 6 selama 2 hari. Yang pertama adalah di bidang restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi daripada bisnis maskapai kita. Yang kedua adalah restrukturisasi di bisnis manufaktur baja kita. Yang ketiga, restrukturisasi di bisnis kereta api cepat. Yang keempat, restrukturisasi di bisnis asuransi. Berikutnya juga kita mengelompokkan ke dalam beberapa program kerja yang berkaitan dengan streamlining dan konsolidasi bisnis. Yaitu yang pertama adalah konsolidasi bisnis karya. Yang kedua, bisnis pupuk, konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, kemudian konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan juga bisnis hilirisasi minyak, kemudian konsolidasi bisnis asuransi, kemudian konsolidasi bisnis manajemen aset, konsolidasi bisnis kawasan industri, dan juga termasuk beberapa pengembangan bisnis yang kita harapkan juga akan kita selesaikan di dalam 5 bulan ke depan. Yang pertama adalah pengembangan bisnis di bidang koperasi, pengembangan bisnis di bidang pangan, pengembangan bisnis di bidang baterai, pengembangan bisnis dan melakukan transformasi bisnis di bisnis semen kita, kemudian bisnis perbankan syariah, kemudian bisnis telekomunikasi, dan juga bisnis galangan kapal. Untuk mendukung 21 program tersebut, kami juga akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi dan aset manajemen melalui kebijakan prosedur human capital yang akan kemarin kita sampaikan juga. Kemudian juga menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko dan legal untuk mendukung operasional dan antara aset manajemen. Demikian pimpinan rencana kerja yang akan kami upayakan untuk dapat dijalankan di 5 bulan sisa tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Doni, Bapak Ibu sekalian. Banyak harapan tentu terhadap berdirinya PBI Danantara. Dan kita selaku wakil rakyat punya fungsi untuk mengawasi, punya fungsi untuk anggaran juga. Oleh karena itu saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan pendalaman. Saya mulai dari sebelah kiri saya, Pak Labib. Silakan. Padahal kita udah diskusi banyak juga ya, kita masih. Namanya juga ini wakil rakyat. Silakan. Masih banyak karena ini Pak Doni masih ada 24 anggota yang mau berbicara. Baik, terima kasih Bu Ketua, Silakan. Silakan Pak Labib. Bu Anggia, Pak Andri, Pak Prof Nurdin, Pak Menteri BUMN, dan jajarannya, Kepala BPI, Pak Rosan, dan jajarannya, Pak Doni Oskari, dan tim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ketua. Yang pertama, saya ingin meng-highlight beberapa program yang kemarin disampaikan oleh Danantara secara umum saja. Yang pertama adalah tolong dalam proses konsolidasi dan transformasi BUMN ke Danantara ini menghindari betul model konglomerasi yang tidak produktif seperti yang terjadi di praktek-praktek sebelumnya. Jadi konsolidasi BUMN itu mestinya menghindari model konglomerasi yang justru meningkatkan inefisiensi, tidak bertujuan untuk meleverage bisnis dan usaha dan mengoptimasi keuntungan. Ini beda sekali dengan swasta. Kalau swasta itu
membuat anak perusahaan itu bagian dalam rangka meleverage usaha dan bisnis. Dan dalam jangka panjang itu tujuannya untuk kemandirian. Gitu. Nah, kita ini berbeda. Banyak sekali anak-anak perusahaan itu yang sebenarnya praktek konglomerasi, tapi justru menjadi celah-celah inefisiensi dan kebocoran. Ini tolong betul nanti dihindari, Pak. Kalau perlu yang sudah ada ini dikonsolidasi dan ditransformasi agar tidak muncul celah-celah dosa lagi yang muncul dari praktek-praktek semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, eh, tolong Danantara menginisiasi ke depan ini eh, membebaskan industri BUMN ini dari jebakan middle class trap industri. Jadi kita ini produk-produk industri nasional kita ini baik itu BUMN maupun swasta di Indonesia ini kalau pinjam istilah middle income trap, saya pakai ini middle class trap. Jadi produk-produk kita ini tidak terkategori sebagai high quality, kualitinya juga tidak eh, kuat, brandnya tidak kuat, tapi secara price juga tidak murah. Sehingga kita ketika bertarung dengan produk-produk di ASEAN saja, dengan Cina saja yang murah-murah, misalnya dengan Vietnam kita kalah dari segi price. Industri peternakan kita misalnya ayam dan lain-lain itu HPP-nya jauh Pak dibanding Vietnam, dibanding eh, apa Indonesia. Makanya produk produk makanan haji saja itu kita 90% bergantung pada ini impor dari produk-produk dari Vietnam karena kita kalah bersaing. Sementara kalau mau bersaing dengan produk-produk yang kualitas tinggi dari Jepang, dari Korea, dari Western, kita juga kalah gitu. Karena kualitasnya dan mutunya dan brandnya tidak kuat gitu. Nah, ini jebakan di tengah ini. Kita ini terjebak di tengah-tengah. Ini harus positioningnya kita harus mulai diubah dalam membawa Danantara ke depan ini. Karena Danantara ini menjadi lokomotif bagi pembangunan industri di Indonesia gitu. Dan nanti bertarung di level global. Kalau enggak nanti di Indonesia pun dibanjiri produk dari luar. Yang ketiga, eh, IMF itu memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi global itu turun melambat 2,9%. Ini artinya akan ada penyusutan market. Jadi akan ada battle fight di pasar global gitu. Nah, ini tentu harus diproyeksikan dan antara ke depan ini karena pertarungan pertarungan di perdagangan internasional akan sangat kompetitif. Di nasional proyeksi pertumbuhan kita kan 4,5% sampai 5,5%. Nah, ini juga harus menjadi perhatian pertimbangan dari RKAP-nya Danantara melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Kemudian yang keempat, perlu dioptimalkan pasar domestik, Pak. Pengalaman dari perang tarif sekarang ini eh, menjadi pelajaran penting buat kita. Karena eh, ketika perang tarif terjadi, pasar domestik itu justru menjadi sangat penting untuk menjadi fundamental eh, market bagi produk-produk BUMN di dalam negeri. Nah, problemnya sekarang produk-produk domestik kita, terutama industri manufaktur, ini kan BUMN juga punya banyak industri manufaktur, itu semakin turun. Saya lihat kontribusinya di PDB nasional 10 tahun terakhir dari 2010 ke 2024 itu cenderung menurun. 2010 kontribusi industri manufaktur kita terhadap PDB nasional itu masih 22%. Ini total ya dengan industri swasta. Sekarang tinggal 18%. Nah, ini yang juga harus dimaksimalkan oleh Danantara membidik pasar domestik. Kuasai dulu pasar domestik, menangkan, banjiri dengan produk-produk domestik, produk-produk manufaktur nasional. Kalau sudah menang kan kita pede, percaya diri bertarung di level global. Tapi tadi jangan sampai kita terjebak di middle class product, middle class trap.
Ya, kita terjebak betul itu Pak. Saya merasakan ketika dalam praktek-praktek perdagangan bisnis internasional yang saya lakukan, saya terjebak. Banyak terjebak di situ. Kita tidak kompetitif. Harganya mahal, tapi juga tidak bermutu. Kenapa tidak sekalian berkualitas tinggi seperti Jepang, harga harga tinggi tapi punya positioning dan punya market. Atau sekalian murah ya murah sekalian gitu. Nah ini jangan sampai kita terjebak di situ. Yang kelima, tolong wujudkan kemandirian BUMN dalam penugasan kuota perdagangan internasional. Saya mencatat sejumlah BUMN mendapatkan penugasan khusus untuk mengelola kuota impor seperti berdikari, itu daging sapi dan gandum, Sarinah, beras mati, beras ketan, alkohol, bahan kimia, kemudian Krakatau Steel itu baja dan besi, PPI, hortikultura, dan lain-lain. Banyak sekali penugasan. Namun dalam pelaksanaannya, saya melihat BUMN tersebut sering kali bergantung kepada pihak ketiga. Bahkan dalam banyak kasus saya mencatat kuota tersebut sejatinya sudah milik swasta, milik orang lain. BUMN menjadi legalitas dan bendera. Nah ini dalam prakteknya tentu orientasinya, mohon maaf sekali, orientasinya menjadi rente, gitu. Karena itu pasti memunculkan inefisiensi, bukan keuntungan. Padahal bagi swasta peluang sekecil apapun itu potensi keuntungan gitu. Nah, ini yang banyak terjadi di BUMN. Akibatnya dalam jangka panjang BUMN kehilangan kendali atas produk dan pasarnya sendiri dan dalam jangka panjang lagi itu dapat mengganggu peran strategis BUMN dalam mengelola captive market yang seharusnya menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional. Ini yang catatan saya dan terakhir saya ingin mengingatkan kita semua eh, insan BUMN, Allah itu berjanji. Mohon yang non-Muslim menjadikan ini referensi. Gus Amin, mohon izin saya mengutip. Ada Gus Amin, Pak Wamen yang menteri. Dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah berjanji jika uh, seandainya suatu negeri, suatu komunitas, suatu bangsa, insan BUMN beriman dan bertakwa, Allah berjanji akan memberikan rahmat dan berkahnya dari langit dan bumi. Iman ini meyakini bahwa BUMN ini titipan. Bapak-bapak sekalian ditakdirkan, diamanai oleh Allah menjadi insan BUMN, pengelola BUMN, menteri BUMN, CEO dan antara. Ini takdir, Pak. Kita semua harus meyakini bahwa ini takdir dan itu amanah. Tapi tolong yakini itu bahwa ini titipan dan amanah dari Tuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah itu aktualkan dalam bentuk ketakwaan. Apa ketakwaannya? Allah berjanji, khairun nas anfa'uhum linnas. Takwa itu adalah aktualnya itu. Yang terbaik, manusia terbaik, insan BUMN terbaik adalah yang paling berguna, paling bermanfaat bagi bangsa dan negaranya, bagi orang-orangnya. BUMN terbaik, eh, BUMN terbaik adalah mereka yang membawa BUMN menjadi yang paling bermanfaat untuk bangsa dan negaranya, bukan untuk keluarganya, bukan untuk kroninya. Saya setuju dengan apa tagline akhlak moto BUMN yang sekarang. Itu aktualnya orang takwa, Pak. Saya setuju dengan yang sekarang debat Pak Doni, melayani dengan sepenuh Sepenuh hati. hati. Masih lama? Sudah sedikit, melayani dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ya, betul. Ini Melayani adalah dengan sepenuh tagline-tagline orang yang bertakwa. Tolong itu diterapkan betul dan diingat. Saya yakin janji Allah ini akan betul-betul terwujud kalau kita semua beriman dan bertakwa. Mohon maaf saya di forum ini menyitir ayat ini karena saya percaya sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, bagus. Kita saling mengingatkan. Karena bentuk ketakwaan kita sebagai CEO, sebagai kepala Danantara, sebagai menteri, sebagai anggota DPR itu melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia dari Golkar itu bukan PKS. Jangan sampai anggota Komisi 6 kalau ada masalah di BUMN jawabannya iya nanti saya doakan. Itu Kiai aja yang doakan. Jangan sampai
kerjaannya mendoakan. Kita harus kasih peringatan, kita ngasih masukan, itu bagian dari ketakwaan. Baik, selanjutnya Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Bu Pimpinan. Saya sampaikan selamat HUT PKB, Bu. Dan kami minta hadiah di HUT PKB ini, minta tolong kami tidak dipotong tanya kali ini, Bu ya. Kalau saya punya 15 daftar pertanyaan, tapi saya ngikutin beliau, saya tanya 6 saja, Bu. Sebagai hadiah ulang tahun bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pertama tentu kami sampaikan apresiasi, kami senang sekali dua senior kami duduk di sini, Pak Rosan, Pak Erick Thohir, yang kami percaya bahwa di tangan Bapak nanti ke depan dan antara akan jauh lebih baik dalam mengelola BUMN. Tentu kami sampaikan terima kasih atas kerja keras Pak Rosan, Pak Erick Thohir, Pak Doni Oskaria, kemudian Pak Tiko dan semua yang hadir di sini untuk bagaimana mewujudkan cita-cita besar dari Presiden Prabowo untuk membangun kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Awalnya Pak, saya hampir sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang skeptis dengan hadirnya Danantara di awal berdiri dulu. Tapi kemudian kemarin atas inisiasi dari Pak Doni Oskaria, kami diundang, diajak beliau untuk FGD secara maraton berhari-hari Pak. Untuk beliau memaparkan berbagai hal soal RKAP di tahun 2025 ini dan menerima masukan sebanyak-banyaknya dari kami begitu. Dan dari FGD itu merubah cara pandang kami soal Danantara Pak. Kami menyimak kemarin bahwa banyak sekali terobosan-terobosan dari Pak Doni Oskaria. Banyak juga ide-ide yang genuine yang kami lihat misalnya soal bagaimana penyelesaian hutang kereta cepat, Pak. Karena kalau ini tidak diselesaikan akan mengganggu akselerasi dari kereta api Indonesia yang dalam jangka panjang akan membunuh KAI yang selama ini menjadi transportasi tumpuan rakyat. Begitu juga soal restrukturisasi KUR. Begitu juga soal opsi-opsi penyelamatan terhadap BUMN-BUMN yang hari ini perlu kita selamatkan karena terkait dengan hajat hidup orang banyak dan banyak lagi yang lain yang kemudian menyadarkan kami bahwa Danantara ke depan tidak hanya hadir tapi juga memberikan energi baru bagi BUMN. Nah, tapi ada yang menarik dari salah satu kawan kami kemarin, mohon izin saya saya kutip di sini pernyataan Pak Sarmuji yang ini menjadi otokritik bagi kita semua bahwa sesuatu yang diusahakan oleh BUMN seringkali gagal dan merugi, Pak. Tapi kemudian kalau itu dikerjakan oleh swasta, justru untung dan sukses besar. Misalnya saja ketika pandemi COVID-19, banyak sekali industri farmasi kita kemudian tumbuh. Kami saja punya tetangga jualan masker, Pak. Hari ini berkembang pesat, bahkan dia bermigrasi ke industri yang lainnya begitu. Tapi kita lihat industri farmasi kita hari ini kita justru akan selamatkan itu karena tidak bisa optimal ketika diberikan privilege oleh pemerintah saat itu begitu. Begitu juga dengan jalan tol. Begitu juga dengan Perumnas. Bagaimana kita lihat hari ini developer sukses tapi justru Perumnas dari tahun ke tahun minta bantuan pemerintah untuk penyelamatan begitu. Nah, sehingga kami sangat apresiasi, kami sangat optimis bahwa ke depan Danantara akan mampu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya juga mencatat langkah-langkah besar yang dilakukan oleh Pak Rosan untuk bagaimana mendorong arah baru investasi strategis nasional. Kalau semua rencana ini Pak Rosan dilakukan dalam koridor hukum, kalau dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, kami di Komisi 6 akan sangat mendukung setiap langkah Bapak. Nah, tapi tentu dalam rangka check and balance pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal agar kemudian Danantara dan BUMN bisa tetap on the track, Pak. Yang pertama soal dividen BUMN yang diberikan kepada Danantara. Dividen BUMN adalah hak negara, hak rakyat, dan wajib dicatat dalam APBN. Nah, tapi hari ini praktik yang terjadi adalah dividen itu tidak lagi masuk ke kas negara. Tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi dialihkan ke Danantara, Pak. Nah, sekedar mengingatkan, kita ini kan sebagai fungsi kami untuk melakukan check and balance, ini bagian dari reminder kita semua atas rencana baik dari Danantara, bahwa ini bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua penerimaan negara harus dimasukkan dalam APBN dan dibahas bersama DPR, Pak. Nah, tapi kabarnya ke depan Danantara tidak berkewajiban melaporkan penggunaan dividen ke DPR. Nah, maka kami bertanya, siapa ke depan yang akan melakukan check and balance terhadap semua yang dilakukan oleh Danantara, Pak?
Apakah kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Rosan tadi akan dilaporkan dan kepada Presiden? Jelas mustahil kalau setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Danantara dilaporkan kepada Presiden karena Presiden urusannya sangat kompleks begitu Pak. Nah maka kami mengingatkan jangan sampai niat yang mulia, niat yang baik dari Danantara ini kemudian menjadikan Danantara negara dalam persoalan pengelolaan keuangan Pak. Nah padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia, dipajaki Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit, yang kemudian UMKM kita juga bingung, anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang jualan toko-toko online mulai berhitung ulang, Pak. Nah, maka ini adalah bagian dari dampaknya sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah, apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang ini lebih baik daripada dikelola Kementerian Keuangan, Pak? Daripada dikelola negara, begitu. Nah, kita aja bicara misalnya soal 90 triliun, Pak. 90 triliun kalau diberikan beras, Pak. Masya Allah, itu dapat menghidupi rakyat kita yang kelaparan di desa-desa. 90 triliun kalau dibuat untuk meningkatkan pendidikan rakyat, maka akan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kita. Pak Rosan, Pak Erick Thohir mungkin hari ini sering mendengar berita bahwa ada ketimpangan, ada sebuah ironi bahwa sekolah-sekolah swasta antri bertahun-tahun, Pak. Tapi justru di sekolah-sekolah negeri, Pak Rosan, hari ini yang daftar hanya 1 siswa, yang kemudian memaksa sekolah untuk menutup sekolahnya. Karena apa? Karena kualitasnya menurun. Rakyat lebih percaya kepada sekolah swasta daripada sekolah negeri. Maka harapan kami, dana yang begitu besar yang harusnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, bisa menghidupi rakyat, ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. Maka kami di DPR tidak akan tinggal diam, kami akan pastikan bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Bahwa setiap rupiah dividen yang diberikan negara kepada Danantara harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diaudit, harus bisa dipantau agar ke depan semuanya bisa sesuai dengan harapan kita semua, begitu. Nah, maka harapan kami sebelum kita berbicara lebih jauh, tupoksinya harus diperjelas karena kami lihat sampai hari ini, jangankan rakyat, kami saja di Komisi 6 masih bingung tupoksi antara Kementerian BUMN dan juga BPI Danantara. Maka ke depan ketika ada sebuah fraud, ada sebuah kegagalan, jangan terjadi blame shifting yang kemudian saling menyalahkan antara Kementerian BUMN dan juga Danantara, begitu. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa ada istilahnya jas merah, Pak. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dan ajaran penting dari para founding father kita, pendiri bangsa kita. Kalau kami lihat hari ini, tiba-tiba Danantara belum pernah rapat bersama Komisi 6, yang kami lihat tiba-tiba semua baliho, semua media-media promosi sudah berubah dari BUMN ke Danantara, Pak. Begitu juga dengan logo-logo yang dipakai baju, para BUMN kita, sekarang sudah berganti Danantara, begitu. Mohon izin, apakah seburuk itu BUMN selama ini? Izin, Menteri BUMN-nya masih ada, Pak. Lembaga BUMN masih ada. Dan selama ini apakah BUMN buruk? Tidak. Saya Mufti Anam menyaksikan dari tempat ini 5 tahun. Kami melihat bahwa banyak sekali transformasi yang sukses dilakukan Pak Erick Thohir dalam memimpin BUMN. Tapi mohon izin, apakah saya dekat dengan Pak Erick Thohir? Tidak. WA juga jarang dibalas kadang, Pak. Loh, ya. Beliau datang 2 kali di tempat kami, di rumah kami, di Banyuwangi, di Pasuruan, di mertua kami tidak pernah digabari, tidak apa-apa. Banyak urusan konstituen kami tidak deliver, bahkan satu pun tidak deliver dari beliau, kami tidak apa-apa. Tapi di tempat ini kami harus profesional mengakui bahwa Pak Erick Thohir sukses dalam mentransformasi BUMN. Walaupun kami lihat hari-hari ini kita lihat bahwa ada Pertamina, ada BRI dan sebagainya yang terjadi skandal, tapi kita tidak menafikan bahwa banyak sekali yang kemudian transformasi sukses dilakukan. Apakah Bapak mau kemudian apa yang sudah Bapak lakukan hari ini, misalnya dilakukan oleh Pak Doni Oskaria. Kemarin saya puji Pak Doni. Pak Doni begitu cerdas karena semua
BUMN hafal 1087 BUMN hafal, Pak. 1087 beliau hafal persoalan dan masalahnya. 1043 beliau hafal persoalannya. Saya saja di 5 tahun di tempat ini jangankan mencari solusi, hafal nama-nama BUMN saja tidak hafal. Nah, apakah mau 5 tahun lagi ketika bapak-bapak sudah berdarah-darah, bagaimana menyelamatkan BUMN, kemudian nama bapak dilenyapkan dari apa yang bapak lakukan begitu? Nah, harapan kami itu tidak. Yang kedua, kami ingin mengkonfirmasi soal Pak Mufti, tolong dipercepat karena ada 20, mohon maaf ya, ini Iya. tidak membatasi, ada 26 pertanyaan Iya. teman-teman. Saya baru nomor 1 tanya. Ya, tolong ya. Saya baru nomor 1, Bos. Nah, nggak Ini apa-apa. saya baru nomor 2, izin. Iya. Nggih. Beliau Oke, tadi percepat. 6 tanya. Saya punya 15 pertanyaan, saya hanya tanya 6. Saya sudah ngapunten. Ini bukan kritik, ini kecintaan kami kepada Danantara, begitu. Mohon izin, Pak. Kalau cara penyampaian saya seperti ini, Pak. Mohon maaf, saya ini 10 bersaudara. Mohon izin, Pak Andre. Saya 10 bersaudara, Pak. Kami lahir dari keluarga miskin. Abah saya hanya guru ngaji. Jadi kami ditempa dalam lingkungan yang keras. Jadi sehingga cara bicara kami begini. Tapi Bapak kalau tahu seperti teman-teman, hati kami tidak seperti apa yang kami sampaikan sebenarnya, Pak. Begitu. Nah, mohon izin, Pak Andre. Yang kedua, soal utang 10 miliar US dollar Danantara. Soal utang 10 miliar US dollar yang akan diajukan Danantara kepada bank asing dalam bentuk multi currency, Pak. Nah, jujur kami sedikit kaget soal hal ini begitu, karena setahu kami Danantara diciptakan untuk bagaimana mengoptimalkan investasi, duit yang kita punya untuk investasi. Tapi ternyata juga menjadi bagian dari kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan hutang begitu. Maka kami ingin tanyakan soal hal itu, betul nggak utang 10 miliar US dollar? Untuk apa? Dan sekarang dividen yang sudah diberikan negara yang 90 triliun, bahkan kalau kita menyatir pernyataan Pak Rosan di media 150 triliun, bahkan kemarin ketika kami tanya ketika FGD ternyata hanya 140 triliun, itu duitnya kemana? Apa tidak cukup untuk melakukan akselerasi dan investasi begitu? Nah, kami hanya mengingatkan jangan sampai pinjaman 10 miliar dolar itu tidak menggunakan jaminan-jaminan yang terkait aset bangsa. Karena mohon izin kami saja melakukan pinjaman 10 juta, Pak, itu harus gadaikan PBKB, Pak. Nah, kami ingin tanyakan apa jaminan yang diberikan Danantara untuk meminjam 10 miliar US dollar yang ini menjadi salah satu pinjaman terbesar di Asia Tenggara. Kami ingin tanyakan soal itu. Jangan sampai ada, saya mengingatkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang nomor 3 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak, yang menyatakan bahwa aset-aset strategis bangsa harus dimanfaatkan sepenuhnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk digadaikan begitu, Pak. Nah, kemudian nomor 3 saya skip. Selanjutnya soal Garuda Indonesia, Pak. Kami setuju pemerintah akan melanjutkan menyelamatkan Garuda Indonesia. Tapi harapan kami setiap aksi yang dilakukan Danantara disampaikan dulu kepada DPR roadmap-nya, Pak. Kami jujur agak sedikit kaget kemarin ketika Danantara memberikan pinjaman 405 juta US dollar ke Garuda Indonesia. Nah, karena sebelumnya tahun 2022, Pak, kami juga pernah memberikan PMN kepada mereka 7,5 triliun. Tapi apakah kemudian Garuda Indonesia selesai? Sembuh? Tidak juga, Pak. Maka yang perlu yang sebelum memberikan pinjaman ke depan, harapan kami perlu diperbaiki dulu tata kelola dari mereka. Perlu diperbaiki dulu budaya-budaya koruptif yang ada di dalamnya. Karena kalau tidak, berapapun duit negara, duit Danantara yang diinvestasikan ke sana pasti akan tidak mampu menyelesaikan. Karena kami setuju soal ini karena apa? Karena kita tahu bahwa penerbangan kita yang punya swasta, saya sebut saja Lion Air, Batik Air, Pak Rosan, itu semakin ugal-ugalan dalam melayani rakyat, Pak. Mereka sering delay berjam-jam, cancel semaunya sendiri. Yang ini penting untuk hadirnya maskapai penerbangan negara untuk bagaimana bisa hadir melayani rakyat, begitu, Pak. Nah, kemudian yang kelima soal hilirisasi Kemenyan, Pak. Nah, saya sangat tertarik dengan ide Pak Wapres Gibran soal hilirisasi Kemenyan. Nah, gagasan yang wangi seperti bau kemenyan, tapi sayangnya yang kita hirup masih ide, belum aroma nyata di lapangan. Nah, tapi saya pikir ini adalah sebuah gagasan yang menarik. Ini adalah salah satu contoh penting bagaimana komoditas langka khas Indonesia justru dinikmati nilai tambahnya oleh negara lain, Pak. Nah, maka pertanyaannya, apa langkah konkret dari Danantara ke depan? Jangan sampai rakyat seperti di Tapanuli cuma jadi tukang sadap yang yang kaya justru malah eksporter dari Kemenyan itu, Pak. Nah, apakah Danantara siap menjadi katalis kedaulatan ekonomi berbasis komoditas lokal atau masih terus sibuk di tambang dan soal jalan tol? Maka harapan kami ini perlu untuk menjadi perhatian bagi Danantara. Sudah itu aja, Bos. Nanti dimarahin Bos Andri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Memang mungkin Pak Mufti agak lupa ya. Padahal undang-undang yang kita sahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu sudah menjawab seluruh pertanyaan Pak Mufti itu. Termasuk soal kenapa uang dividen itu tidak ke Kementerian Keuangan lagi. Masa Pak Mufti lupa asal undang-undang yang Pak Mufti bahas sendiri gitu loh. Enggak. Lalu yang kedua, saya rasa tidak ada soal adu domba ya. Apa namanya? Tidak ada soal Pak Erik ditinggalkan oleh Danantara karena Pak Erik ini kan Ketua Dewan Pengawas Danantara Pak Mufti. Setiap keputusan diambil oleh BPI Danantara tentu dikonsultasikan oleh apa namanya Menteri BUMN sebagai Ketua Dewas Danantara. Apalagi kalau soal teknis Danantara memang karena operating holdingnya sekarang ada di Nantara. Lalu kenapa kita rapat pertama kali di Komisi 6? Karena memang baru kemarin Mbak Puan mimpin rapat pembagian mitranya gitu loh. Kalau Ketua DPR dari kemarin-kemarin sudah menetapkan mitra, ya tentu kita sudah bisa rapat gitu loh. Jadi itu tolong dipahami. Kenapa kita baru bisa rapat hari ini? Karena memang Ketua DPR baru memimpin rapat beberapa waktu yang lalu. Paripurna menetapkan baru beberapa minggu yang lalu sehingga kita baru bisa rapat hari ini. Jadi Pak Mufti pahami. Terima kasih Pak Mufti. Lanjut ke saya tidak ingin membatasi jadwal ya, tapi kita kan harus berbagi sama teman-teman yang lain ya. Kalau bisa satu penanya maksimal 5 menit lah ya supaya semua bisa kebagian ya ya semua ya. Pak Rosan silakan Pak Rosan. Bapak-bapak Ibu sekalian. Beliau akan pamit dengan kita. Ya, silakan. Mohon maaf tadi saya sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa tadi pagi saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mendampingi beliau pada jam 12.30 dipanggil oleh Bapak Presiden. Jadi mohon izin dengan segala hormat untuk bisa meninggalkan persidangan yang baik ini untuk mendampingi Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Nah, dengan perginya Pak Rosan, tuh menunjukkan bahwa betapa kompaknya Pak Erik dan Pak Doni. Jadi saya rasa tidak ada masalah soal ada yang ditinggalkan atau apa gitu loh. Ya, berarti apa? Ini kan kompak, saling support satu sama lain. Nah, Padahal ingin didengerin Pak Rosan ini. ya, gitu loh. Jadi silakan lanjut ke penanya. Siap. Penanya selanjutnya sebelah kiri. Ini yang lama ini pasti. Beda-beda tipis sama Pak Mufti Hanam ini. Tapi tolong Pak Herman Kairon, ini waktu